Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa dengan saya Pak Heri di mata kuliah Enabling Skill dengan materi kita hari ini yaitu VUCA, ya, singkatan dari Volatile, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Baik, ringkasan materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari apa sih itu sebenarnya VUCA, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi dunia VUCA itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab di akhirnya. Baik. VUCA sendiri, ya, itu merupakan sebenarnya teori yang dikembangkan oleh Warren Bennis dan Bergnanus, salah satu konsultan manajemen di Akademi Militer Amerika saat itu, dan dia memang ditugaskan untuk memotivasi dari sisi sikap dan mental dari tentara waktu itu, karena ternyata pertempuran itu tidak hanya pertempuran fisik tapi mental itu juga harus disiapkan. Nah, tahun 87 perkembangannya ternyata setelah berhasil diterapkan di dunia militer, ternyata teori ini berkembang di dunia usaha sehingga akhirnya booming di tahun 2002. Nah, 2002 di situ juga kebetulan tahun 2002 itu adalah tahun krisis juga di Amerika saat itu, bagaimana terjadi kasus Enron, ya, perusahaan energi yang memarkup atau mempoles laporan keuangannya sehingga banyak investor yang dirugikan. Baik, apa sih itu VUCA? Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity itu. Nah, jadi kalau volatility itu lebih bisa diartikan berupa sesuatu kondisi yang volatile, jadi selalu berubah gitu. Nah, maka perusahaan yang mampu mengelola perubahan itu, maka dialah menjadi pemenang, atau seorang pribadi yang mampu mengelola itu akan menjadi pemenang. Kemudian uncertainty, kita saat ini hidup di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Semuanya serba berubah, semuanya serba tidak pasti. Nah, bagaimana kita meminimalisasi dari ketidakpastian itu? Itulah pemenangnya. Kemudian kompleks. Nah, complexity artinya apa? Kompleks, setiap keputusan ataupun setiap peristiwa yang terjadi itu tidak mungkin hanya dengan alasan atau reason yang standar atau sederhana. Pasti banyak hal yang maka disinilah data itu diperlukan ketika mau mengambil keputusan. Maka banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mengambil suatu keputusan. Kemudian ambiguity. Ambiguity ini lebih ke arah bagaimana perusahaan ataupun seseorang mampu melihat peluang. Karena setiap orang melihat sesuatu itu berbeda. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Baik, dari grafik kita bisa melihat kalau semakin ke atas complexity, volatility itu lebih ke arah bagaimana kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ketika kita berbuat sesuatu. Ya, kalau orang tua kita dulu bilang berarti adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Artinya kita memperkirakan kalau saya ataupun perusahaan mengambil keputusan seperti ini, apa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dari sisi yang bawah, yang sebelah kanan, ke arah volatility, uncertainty semakin ke kanan, adalah kita diharapkan kita bisa mengukur seberapa tahu kita tentang situasi yang terjadi saat ini. Nah, jadi kalau yang ke atas itu lebih ke arah predictable atau masa mendatang, kemudian yang ke bawah itu lebih ke arah bagaimana kita mengetahui atau menguasai apa yang terjadi saat ini. Untuk membantu pemahaman kita ini saya kutip dari video di YouTube, nanti kita lihat sama-sama.
Kita simak dulu ya video ini. Paling tidak memberikan gambaran kita terhadap VUCA. Ya, dari 67 perusahaan menjadi 15 yang bertahan. Ya, jadi bukan turbulensi yang membahayakan atau bukan goncangan membahayakan, tapi adalah bagaimana sikap berpikir kita menghadapi perubahan atau turbulensi. Ini adalah perusahaan dalam 10 tahun terakhir yang, nah ini video ini tahun 2016. Adalah perusahaan-perusahaan baru yang mampu menangkap perubahan itu dari Uber. Indonesia sudah ada Gojek, Car. Ini omsetnya perusahaan baru tadi. Maka jadi baik di dalam ataupun di luar perusahaan itu harus bisa berubah, dan itu menjadi bahan bakar dari pergerakan perusahaan. Ya, ini contoh volatile ya. Bagaimana ada aplikasi kedai sayur ini menangkap bagaimana orang sekarang kan cenderung untuk praktis ya. Kalau dulu mungkin orang kebiasaan ke pasar, itu selain pergi ke pasar, itu mereka chit-chat kan di pasar itu, ngobrol, temu teman, temu pedagang kenalannya dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin ngobrolnya sudah diwakili teknologi, sudah chatting, jadi nggak perlu lagi. Maka lebih banyak saat ini di kota-kota besar yang pergi ke pasar itu ya rata-rata asistennya, atau mereka malah menunggu atau malah online. Nah ini yang ditangkap. Karena perubahan ini, maka kalau kita buka di website kita nanti ada itu kedai sayur, itu salah satu contoh usaha yang menangkap perubahan itu. Jadi nggak dorong gerobak lagi gitu. Uncertainty, ini cocok nih dengan kondisi saat ini. Beberapa bulan sebelum wabah atau pandemi corona itu, perusahaan-perusahaan itu tidak ada yang membayangkan akan menghadapi hal yang seperti ini gitu. Maka bahkan jangankan perusahaan, orang pribadi pun tidak akan kepikiran seperti itu. Maka tak heran banyak yang sudah beli tiket untuk mudik ya, atau banyak yang sudah pesan hotel, liburan, travel dan sebagainya. Atau yang lebih parah lagi, sudah banyak yang membayar DP umroh itu berapa belas juta itu. Nah, semuanya batal. Mekah pun ditutup, jadi travel dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ada dunia uncertainty ini begini jadi kondisinya. Jadi kita tidak tahu ya, ternyata efeknya sampai seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi 3 kelompok perusahaan. Ini datanya dari BI ini, jadi saya ambil dari Liputan 6.
banyak perusahaan diantaranya yang paling tertekan dengan kondisi corona ini, nggak nyangka memang. Hotel, restoran, ya, konstruksi, ya, pembangunan berhenti semua, penerbangan terutama, kemudian travel agent dan sebagainya. Kemudian yang 50-50 lah antara bertahan dan meningkat gitu ya. Itu industri biasanya sih terkait dengan ekspedisi ya, pengangkutan, karena orang semakin banyak beli online seperti itu. Perkebunan tetap, peternakan, kebutuhan-kebutuhan pokok biasanya tetap. Pertanian ini karena kebutuhan pokok. Nah, yang di luar dugaan juga mereka nggak apa ya, yang tidak menyangka gitu. Orang akhirnya banyak online sehingga banyak muncul usaha-usaha makanan yang menjawab tuntutan dari konsumen yang harus stay at home. Nah, seperti itu. Kesehatan tentulah kita meningkat, banyak alat-alat, orang lebih sadar ya dengan itu, vitamin dan sebagainya. Kemudian tanpa informasi ini karena semakin banyak yang harus online pekerjaannya. Nah, ini usaha-usaha seperti ini kalau kita lihat polanya di bursa efek itu, harga-harga saham perusahaan-perusahaan yang termasuk diprediksi meningkat karena kasus corona ini juga harga sahamnya juga lumayan dia. Secara umum harga saham di bursa efek sempat turun. Nah, ini nggak ada yang menyangka, uncertainty. Complexity. Mungkin teman-teman kalau yang tahu bagaimana proses perdagangan saham itu kompleks. Banyak yang harus kita pertimbangkan saat kita membeli saham ataupun menjual. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan analisisnya. Itu ada dua analisis utama, yaitu diantara analisis teknikal, ada analisis fundamental seperti itu. Jadi kompleks dan pertimbangannya juga harus banyak membaca berita juga, harus tahu juga kondisi perusahaan tersebut. Nah, ini maka kita nggak bisa cukup satu aja melihat daftar harga saham kemudian cukup nih uang saya beli begitu. Tidak, kita juga harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk prediksi apakah perusahaan tersebut going concern ya, bertahan hidup, kemudian juga mencetak laba yang baik gitu, seperti itu. Berikutnya ambiguity, ini contohnya. Ambiguity begini, artinya dalam satu kasus itu orang melihatnya berbeda. Nah, bagaimana kita melihat mengambil posisi penglihatan kita itu yang baik, yang menguntungkan perusahaan. Contoh, ketika orang menanam ini kan, orang yang berpikirnya susah itu pasti berpikirannya nanti dimakan hama, dimakan ulat ya. Ini contohnya. Tapi bagi seorang pengusaha, dia berpikirnya jangan melihat ulatnya. Ini kalau tumbuh baik ya, atau bahkan ulatnya bisa jadi ulatnya yang mendatangkan keuntungan. Nah, jadi ambigu itu dua sisi yang berbeda dalam melihat. Tidak hanya dua sisi, banyak sisi nantinya. Maka kita yang menjadi pemenang adalah kita yang mampu mengambil sudut pandang yang terbaik buat perusahaan. Nah, jadi secara ringkas kita bisa simpulkan VUCA itu adalah dunia yang kita hadapi saat ini, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, uncertainty, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas yang menjadi sangat subjektif, artinya tergantung dari sudut pandang. Nah, jadi ini catatannya, pengaruh terbesar dari VUCA adalah perkembangan teknologi. Nah, oke, kita lihat contohnya. Bagaimana kita menghadapi VUCA? Yang pertama, V-nya dulu. Kita hadapi volatility dengan fleksibilitas. Artinya perusahaan atau seorang individu ketika menghadapi perubahan ya, kalau kita kaku, tidak bisa menyesuaikan, kita akan kalah. Nah, seperti ini kondisi saat ini kan orang tidak boleh ke restoran dan sebagainya. Maka banyak usaha-usaha muncul gitu. Di antaranya ya ghost kitchen. Tidak perlu ada restoran, tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa tenan di mall dan sebagainya. Asal produknya berkualitas dan pemasarannya juga saat ini hanya butuh di dunia digital ya. Teman-teman pasti udah paham.
dengan aplikasi-aplikasi makanan dan sebagainya, ya, ataupun dari Instagramnya, sehingga muncullah Ghost Kitchen nih. Tak perlu. Salah satu contoh success story-nya itu seperti yang di Bandung itu Dapur GG ya. Uncertainty. Kita harus mengubah kondisi uncertainty menjadi sesuatu yang kita paham. Salah satunya apa? Ya ini tadi, kita harus banyak membaca berita, banyak mendapatkan informasi. Maka ketidakpastian itu hanya bisa diatasi dengan adanya kita menguasai ataupun memahami. Maka banyaklah juga sempatkan waktu, tidak hanya melihat Instagram, melihat yang seneng-seneng aja, ya happy-happy aja, tapi juga sekali-sekali baca beritanya di apapun lah. Paling tidak sempatkan satu hari kita bisa melihat, bisa membaca berita, terutama yang berkaitan dengan dunia kita. Ya, kalau masih mahasiswa berarti ya bacanya tentang apa keilmuan di bidang ilmunya, ataupun usaha-usaha apa yang berita-berita terkait motivasi wirausaha dan sebagainya, itu sangat penting. Oke. Complexity itu bisa diatasi dengan membangun koneksi. Nah, jadi teman-teman yang aktif, yang tidak aktif di organisasi di kampus, tidak ada masalah. Yang penting masalahnya adalah kita membangun konektivitas. Karena sekarang orang diam pun bukan berarti dia nggak punya teman. Gitu. Nah, inilah konektivitas itu. Apakah bisa melalui komunitas hobi, ya, komunitas olahraga, ya, ataupun komunitas sains dan sebagainya, komunitas keilmuan, himpunan mahasiswa begitu. Itu penting sebenarnya, karena itu untuk melatih kita membangun koneksi. Karena dengan adanya pembangunan koneksi itu kita akan bisa lebih memahami bagaimana konektivitas dari cara kerja sebuah keputusan. Kalau kita bisa istilahkan, kompleksitas ini hanya bisa diatasi dengan kita membangun koneksi, dan itu menjadi sebuah laboratorium kita, melatih kita menghadapi kompleksitas seorang. Maka kita akan sangat mudah mengambil keputusan ketika dihadapkan satu permasalahan, karena sudah terlatih menghadapi berbagai macam data ataupun masukan yang kompleks. Ya. Berikutnya ambiguity. Ini film tahun 2012 kalau tidak salah, Premium Rush. Jadi kurir menggunakan sepeda, karena di New York lah kalau nggak salah. Itu macet minta ampun, sehingga kurir itu butuh cepat, ya. Konsumen butuh cepat, sehingga ada filmnya Premium Rush ini mengirim barang dengan sepeda. Gak kebayang, kayaknya waktu nonton film itu mungkin mengada-ngada. Tapi ternyata banyak ada perusahaan yang memandang itu sebagai sebuah peluang. Nah, ada yang memandang mengada-ngada gitu. Mana ada orang mau nunggu lama, orang sepeda lama nanti nyampainya barang. Tapi ternyata di Jakarta itu sudah dipakai. Maka TNT dia perusahaan ekspedisi, dia membuka armadanya ada sepeda. Yaitu, jadi ambiguity hanya bisa diatasi dengan kelincahan. Maksudnya kelincahan kita memandang sesuatu. Kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dari sudut pandang yang kita lihat. Jadi kalau kita melihatnya sebagai ancaman saja tapi tidak ada peluang di situ, kita tidak akan berhasil mengatasi ambiguity. Kita tidak akan dapat peluang dari situ. Baik, untuk materi kita sampai di sini. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah akan kalau ada kesempatan dan waktu, kalau ada ilmu juga, mungkin kalau saya tidak tahu, mungkin saya akan cari tahu dulu jawabannya. Tapi kalau saya tahu ada waktu luang dan kesempatan, insya Allah akan saya jawab langsung. Terima kasih. Saya Zidane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.